Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peternak Indonesia. Selamat datang di BIMAFIT. Nama saya Munir, Desa Kuang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya akan bercerita tentang kisah perjuangan membangun BIMAFIT. Mungkin di BIMAFIT ini tidak seperti yang dulur-dulur bayangkan. Tentu ada susah dan dukanya. Perlu dulur-dulur peternak ketahui bahwa BIMAFIT ini bisa eksis karena di dalamnya ada kerjasama yang baik dari peternak itu sendiri dan juga kerjasama yang baik di intern perusahaan kami, yaitu staf maupun jajaran-jajaran yang lainnya. Dulur peternak yang sangat kami banggakan bahwa BIMAFIT ini lahir saya anggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Saya tidak memiliki satu background bahkan cita-cita di bidang ini. Mungkin di konten sebelumnya pernah saya ceritakan bahwa basic saya waktu itu adalah sebagai tukang batu, sebagai kuli bangunan, tetapi ternyata saya dianugerahi, dititipi amanah untuk memiliki produk yang namanya konsentrat BIMAFIT ini. BIMAFIT itu muncul berdasarkan dasar pemikiran yang kuat, yaitu yang punya satu sudut pandang. Awalnya punya satu keyakinan juga bahwa kebutuhan daging itu terus meningkat, tetapi lahan rumput terus berkurang. Sehingga peternak ke depan itu pengen sesuatu yang instan, sehingga harapannya bisa beternak tapi tidak mengganggu aktivitas sebelumnya kayak gitu. Sehingga itu yang menjadi dasar kuat kami untuk terus bergerak dan merintis di bidang ini. Tantangannya waktu itu karena saya tidak punya basic apapun, sehingga secara keilmuan kita juga belum punya waktu itu ya. Relasi untuk membeli bahan itu dari mana kita juga belum punya. Karena basic waktu itu saya yaitu sebagai kuli bangunan, bahkan modal pun juga belum punya. Sehingga waktu itu hanya modal keyakinan saja bahwa suatu saat waktu itu belum ada nama ya. Waktu itu belum ada nama, sehingga punya suatu keyakinan bahwa bidang yang saya geluti ini suatu saat akan menjadi besar gitu, dan dikenal seperti itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, kami beserta jajaran waktu itu ya seadanya untuk menerbitkan yang namanya merek, sehingga terbitlah merek yang namanya BIMAFIT itu pada tahun 2017. Mungkin salah satu kendala-kendala karena kami juga mengelola limbah kan, yang mana limbah itu notabene yaitu musiman. Sehingga kayak contoh, saya kasih contoh kulit kopi. Kulit kopi itu musimnya yaitu pada bulan 4 sampai bulan 7 pada musim panen. Nah, ketika pada musim panen itu tentu harga akan cenderung lebih murah. Tetapi ketika tidak musim panen, harga itu bisa mencapai 2 kali lipatnya pada saat dibandingkan pada saat musim panen. Sehingga itu yang juga menjadi kendala kami waktu itu, karena kita juga belum punya gudang untuk menampung. Terus yang pertama, yang kedua kita juga tentunya tidak punya modal ya untuk menampung bahan-bahan
yang sifatnya musiman, sehingga itu juga terus kendala yang kedua karena konsentrat sapi ini beda dengan konsentrat ayam unggas yang kebiasaannya harganya kalau unggas itu misalkan bulan depan mau naik, bulan depan mau turun, atau naik lagi mungkin. Tetapi di konsentrat sapi ini pada umumnya harganya relatif stabil. Sehingga ketika bahan A ini naik drastis, tentu kita juga terkadang kesulitan untuk mencari substitusi pengganti bahan yang harganya naik drastis seperti itu. Itu salah satu kendala-kendala yang waktu itu kami alami. Untuk keunggulan Bimafit sendiri, katanya harganya lebih terjangkau, harganya merakyat katanya ya. Sehingga kenapa Bimafit ini cepat berkembang, karena apa ya, harga dan kualitasnya saya anggap sesuai dan bisa diterima oleh kalangan peternak, khususnya peternak kecil. Dari sektor penggemukan sendiri di 2 tahun terakhir ini ya alhamdulillah semangatnya kurang. Karena apa ya, saya pun selaku peternak atau pemilik perusahaan Bimafit ini tidak pernah terfikirkan sedikit pun atau terlintas akan ada yang namanya wabah PMK. Itu saya anggap musibah bagi peternak di Indonesia ini ya. Karena dengan adanya wabah itu, satu, semangat peternak pun juga menurun. Ini harus kita akui ya. Banyak peternak besar yang notabene kapasitasnya kurang lebih 20 ekor ke atas itu banyak yang berhenti. Bahkan yang mencapai ratusan pun populasinya juga berkurang. Ini ini diakibatkan wabah PMK. PMK belum selesai, lanjut ada penyakit yang namanya LSD. Ini juga membuat para peternak hampir kehilangan semangatnya ya, termasuk saya pun sebagai peternak juga panik. Bagaimana nggak panik ya, dengan kondisi yang normal saja keuntungan itu juga nggak banyak. Ini harus kita akui. Ditambah lagi dengan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya wabah-wabah itu. LSD belum selesai, kemarin ada isu yang namanya antraks di Gunung Kidul di daerah Kabupaten Yogyakarta itu ya. Nah, itu juga sedikit menjadi dasar pemikiran peternak untuk lanjut atau berhenti dulu melihat kondisi dan situasi. Tetapi saya selaku peternak terus ingin memberi semangat pada dulur-dulur peternak sesuai yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Kalau dihitung secara matematik memang peternak itu untungnya tipis. Tapi saya tetap punya satu keyakinan bahwa peternak itu berkah, peternak itu barokah, sehingga hasil dari ternak itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga, mungkin itu. Untuk memakai Bimafit selain harganya terjangkau, untuk pertumbuhan berat badannya di sapi itu juga lumayan bagus, bisa mencapai 1 kilo sampai 1,5. Selain penambahan adegannya bagus, kualitas karkasnya juga bagus, sehingga mencapai berdasarkan riset kami di lapangan
bisa mencapai 50 sampai 53%. Jadi sesuai visi misi saya, bukan kok hanya sekedar menjual produk, tetapi kami dari UD Munir Jaya juga terus mengedukasi para peternak ya, melalui program yang namanya Tepu Sapa Peternak, sehingga di situ kita kasih materi bagaimana toh cara berternak yang baik dan benar, tahapan-tahapan berternak itu kayak apa, itu kita edukasikan ke peternak gitu. Waktu itu kita juga hampir pesimis ya, karena mengedukasi peternak itu juga melalui proses yang panjang ya Pak ya, karena khususnya masyarakat Tuban itu ketika ingin merubah dari budaya lama yang waktu itu hanya menggunakan katul dan rumput, terus mau kita edukasi ke sistem modern menggunakan konsentrat, itu juga perlu proses yang panjang, meyakinkan, kita kasih contoh. Ini loh peternakan saya sendiri waktu itu Pak Tatang ya, ini loh peternakanku menggunakan konsentrat dengan tenggang waktu yang hanya sekian bulan sudah bisa panen. Dan kebetulan di daerah lain juga waktu itu di Kecamatan Pelumpang itu ada satu peternak yang sudah memang benar-benar mau menggunakan produk kami, itu kita buat percontohan kayak gitu. Jadi intinya untuk masyarakat Tuban waktu itu awalnya Pak ya, perlu bukti, perlu contoh, sehingga akhirnya peternak-peternak yang lain itu mengikuti menggunakan konsentrat atau berternak dengan sistem modern yang kurang lebihnya tenggang waktu 3-4 sampai 5 bulan sudah bisa dipanen seperti itu. Untuk secara keilmuan, secara medis mungkin saya juga kurang paham ya, mungkin itu bagian dari kuasane pusat Pak Tatak ya, kuasane pusat. Sehingga memang tidak sedikit yang bilang bahwa ketika pakai Bimafit itu sapi saya ini tahan dengan PMK, cepat sembuh dan lain sebagainya. Nah itu mungkin secara ilmiah, secara medis saya sendiri juga kurang bisa menjelaskan detail ya. Mau saya jelaskan takutnya salah. Ada satu peribahasa, semakin tinggi pohon semakin kencang angin meniup. Artinya ketika Bimafit ini sudah mulai dikenal di kalangan atas, tentu kami juga butuh banyak relasi kerjasama, termasuk ilmuwan Pak Indrawan Sutanto, terus alhamdulillah dukungan dari Prisma, sehingga itu juga dari beliau-beliaunya itu banyak memberi masukan, motivasi, sehingga terjalinlah kerjasama yang baik, sehingga sampai hari ini alhamdulillah Bimafit ini ke jenjang berikutnya yaitu SNI. Untuk pada kondisi yang mungkin hari ini kurang kondusif ya, di mana peternak juga banyak yang pesimis akan melakukan masih bertahan di sektor ini atau penggemukan, tetapi kami dari UD Munir Jaya ini tidak pernah patah semangat, terus sosialisasi, mengedukasi baik offline maupun online-nya, dari pemasaran digital dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Ya sebelumnya mohon maaf ya dulur-dulurku yang ada di luar sana, khususnya peternak.
Seperti yang saya ceritakan di awal tadi bahwa sebelumnya kami juga tidak paham tentang SNI Pak Tatak ya. Pak Tatak juga. Mohon maaf, sebelumnya kami juga kurang paham apa itu SNI dan bagaimana toh cara mengurus SNI itu kami juga belum paham. Sehingga seiring berjalannya waktu kami diedukasi dari dinas dan sebagainya yang terkait bagaimana toh pentingnya mengurus SNI itu. Tujuannya yaitu satu, menjaga mutu pakan, meningkatkan mutu pakan sesuai standar kebutuhan sapi dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua, saya sebagai warga yang baik, yang juga harus taat dengan regulasi pemerintah. Saya ingat betul pesan orang tua ini Pak Tata kalau ada berarti. Jadi secara vertikal kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Tetapi secara horizontal, maknanya urusan dunia, kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Artinya apa ya? Saya selaku pemilik UD Munir Jaya tentu akan terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang baik, yang tentunya atau program-program yang sekiranya bisa membantu para peternak. Karena apa ya, saya lahir sebagai anak seorang petani dan peternak, dan saya dibesarkan juga melalui di bidang tani dan peternakan, sehingga harapannya sesuai dawuhe Yai Pak Tatak ya, saape-ape wong iku sing iso manfaati kanggo liyane. Nah, semoga saja UD Munir Jaya ini, khususnya saya selaku pemilik ini, bisa selalu bermanfaat untuk peternak di Indonesia, khususnya warga masyarakat Tuban. Ya fokus tetap Pak ya, fokus di pabrik tetap, tetapi alhamdulillah hari ini saya ditakdir untuk bisa dan diberi kesempatan oleh Mas Bupati untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon DPR. Dan alhamdulillah juga saya mengajukan di bidang komisi itu, komisi bidang pertanian dan peternakan. Harapan besar saya pada saatnya nanti saya punya kewenangan sehingga bisa membawa aspirasi masyarakat, khususnya untuk para petani dan peternak. Saya bisa menjadi wakil yang amanah, wakil yang bisa membawa aspirasi peternak. Kalau saya misalnya diizinkan untuk menjadi wakil rakyat, saya akan berdedikasi untuk mendorong peternak untuk meningkatkan produktivitas daging, populasi sapi, sehingga apa ya, harapannya ke depan Indonesia ini bisa bersuasembada daging seperti itu. Nah, kalau misalkan kok ternyata keadaan berkehendak lain atau mungkin saya tidak jadi, saya juga tetap akan berkomitmen karena saya selaku pemilik Bimafit ini, karena ini juga apa ya, bagian dari jiwa saya ya. Saya lahir dari peternak, dibesarkan dari peternak, dan insya Allah akan terus berkomitmen untuk memajukan peternakan sapi di Indonesia ini. Alhamdulillah kami
berhasil menjadi market leader di Jawa Timur. Mungkin produksi kami sudah mencapai ribuan ton per bulan sampai saat ini. Alhamdulillah produk kami ini sudah terbukti dan terpercaya. Mungkin untuk dulu-dulu peternak Indonesia yang ingin menggunakan produk kami, silakan menghubungi website kami di bimafeed.com.